Halo semuanya, kembali lagi di channel Detail English. Seperti biasa, di channel ini aku bakal bantuin kamu buat belajar bahasa Inggris dari berbagai metode. Mulai dari pembahasan short story, teleprompter, dan hal-hal menarik lainnya. Nah, di video kali ini kita bakal belajar bahasa Inggris dari teleprompter. Nah, untuk tema teleprompter kita kali ini itu tentang insomnia. Dan seperti biasa, belajar dari teleprompter ini kita bakal bagi jadi 3 sesi. Sesi pertama, teman-teman coba baca dulu teleprompternya dari awal sampai akhir. Dan di sesi kedua kita bakal coba bahas bahasa Inggris yang ada di teleprompternya. Dan di sesi ketiga teman-teman bakal diminta untuk bacain teleprompternya sekali lagi. Karena nanti hasilnya bakalan beda. Soalnya di sesi pertama tadi teman-teman belum tahu nih apa isi dari teleprompter ini. Jadi di sesi ketiga nanti karena kita udah paham apa pembahasan dari teleprompternya, kita bakalan bisa baca dengan intonasi yang bagus dan enjoy karena kita udah tahu maksud dari teleprompternya itu. So, persiapkan diri kamu karena kita bakal masuk ke sesi pertama. Let's go! Nah, gimana nih di teleprompter kali ini kamu bisa nyelesainnya dari awal sampai akhir nggak ya? Coba tulis di komentar. Oke, lanjut kita bakal masuk ke sesi yang kedua. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sesi kedua kita bakal coba masuk ke pembahasannya. Let's go. Nah, di awal tadi dijelaskan, a study has found that, sebuah studi atau penelitian, has found telah menemukan, that itu artinya bahwa. Jadi, sebuah penelitian telah menemukan bahwa, gitu. Jadi untuk bilang telah atau sudah di bahasa Indonesia, teman-teman bisa pakai kata have atau has. Karena di sini dia jelaskan cuma sebuah studi, makanya di sini dia pakai kata has. Kalau misalkan lebih dari satu, kita bisa pakai kata have di sini. Misalkan many study have found, gitu. Jadi untuk bilang sudah di bahasa Indonesia, kamu tinggal bilang have atau has aja ya. Men may sleep better than women. Jadi kalau misalkan tulisannya MAN itu artinya laki-laki. Kalau tulisannya MEN kayak gini berarti artinya banyak laki-laki atau bisa diartikan para laki-laki. Nah, jadi artinya para laki-laki may sleep, mungkin tidur, better than women, lebih baik daripada para perempuan. Nah, kalau tulisannya woman itu bacanya woman, artinya satu wanita. Kalau misalkan lebih dari satu wanita tulisannya WOMEN, yang bacaannya women, bukan woman, oke? Because of this, karena ini, nah aku ada sedikit tips penting nih buat kamu yang pengen bagusin pronunciation. Di kalimat because of this, aku bukan bilang because of this. Tapi aku menyambungkan dua kata ini dan bilang because of this, gitu. Jadi ngomongnya disambung gitu, oke? Nah, jadi karena hal tadi, sleep disorders, gangguan tidur, jadi disorders itu bisa diartikan gangguan. Experienced by sexes, yang dialami oleh dua jenis kelamin ini. Nah, jadi kata experience itu artinya mengalami. Tapi kalau misalkan kita bilang experienced, yang mana itu verb 3 dari experience, artinya jadi dialami. Nah, jadi simpelnya kalau misalkan teman-teman pengen bilang awalan-awalan di atau ter di bahasa Inggris, kita bisa pakai verb 3-nya aja. Nah, selanjutnya dia bilang the sexes. Nah, jadi karena kita sering sentimen ya dengan kata sex ini. Padahal seks itu artinya jenis kelamin. Jadi karena di sini ada dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, di teks ini mereka bilangnya sexes. Karena di bahasa Inggris kalau misalkan bendanya lebih dari satu, kita ngasih kata s setelah katanya itu. Misalkan book jadinya books, kalau misalkan apple jadinya apples gitu. Nah, jadi gangguan tidur yang dialami dua jenis kelamin ini, maksudnya laki-laki dan perempuan, need different treatments, membutuhkan penanganan yang berbeda. Jadi treatments itu artinya penanganan gitu.
Yang mana kata treatment ini asal katanya dari treat, yang artinya perlakuan atau memperlakukan. Contoh kalimatnya ada di lagu Shawn Mendes yang judulnya Treat You Better. Nah, treat you better itu artinya memperlakukanmu lebih baik, kayak gitu. Nah, kalau kamu punya contoh lain, coba tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut. Insomnia is 1.5 times. Insomnia ini 1,5 kali. Jadi times di sana artinya bukan waktu, tapi kali. Nah, misalkan kita pengen bilang 3 kali, kita bisa bilang 3 times. Kalau misalkan kita bilang 4 kali, 4 times gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya 1 kali dan 2 kali, kira-kira apa ya? Coba tulis di komentar. Terus dia bilang, more common among women. Jadi common itu artinya umum. Jadi common among women itu artinya umum di antara wanita atau di kalangan wanita gitu. Researchers say. Jadi para peneliti itu bilang, say itu artinya bilang, one reason for this is our body clock. One of itu artinya salah satu. Jadi one of reason artinya salah satu alasan. Nah, artinya salah satu alasan untuk ini adalah body clock atau jam tubuh. Nah, jadi ternyata ada istilah body clock. Ya, maksudnya setiap orang itu punya jam tubuh yang beda-beda. Nah, setelah ini dia bakal coba jelasin nih apa itu jam tubuh. Dan yang aku tahu ada istilahnya siklus sirkadian, yang mana dia bakal bahas di setelah ini ya. Nah, tadi dia bilang, women's circadian cycles, jadi circadian cycles yang ada pada wanita, are about 6 minutes shorter than men. Kira-kira 6 menit lebih pendek daripada laki-laki. So women have less time in which to rest. Sehingga para wanita itu mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk istirahat. Jadi ternyata ada hal-hal kayak gini ya di tubuh kita ya. Nah, di sini coba teman-teman lihat di kata so. Nah, jadi so ini artinya nggak selalu jadi ya. Artinya juga bisa sehingga. Atau kadang ditambahkan kata that setelahnya. Jadi so that gitu. Contoh kalimatnya misalkan kayak gini. I don't want to take a nap so that I can sleep earlier at night. Artinya I don't want to take a nap. Aku nggak mau tidur siang. So that sehingga I can sleep earlier at night. Aku bisa tidur lebih awal nanti malam gitu. Oke, kalau kamu punya contoh lain coba tulis di komentar ya. Another reason is motherhood. Alasan yang lain adalah motherhood, artinya menjadi ibu gitu. Nah, jadi mungkin ada faktor tertentu kali ya karena perempuan ini bakal jadi ibu gitu. Nah, dan kamu bisa perhatikan di kata another. Another itu artinya yang lain. Dan mungkin kita juga pernah dengar kata other, yang mana artinya juga yang lain. Nah, untuk penggunaan another dan other simpelnya kayak gini. Another itu artinya yang lain, cuman bendanya ada satu. Nah, jadi misalnya kayak gini, aku punya 2 handphone nih, dan misalkan temanku mau minjem 1 handphone. Jadi kan aku punya 1 handphone yang lain nih ceritanya. Nah, di situ misalkan kita mau minjemin, kita bisa bilang, it's okay, I have another phone. Nggak apa-apa, aku punya handphone yang lainnya gitu. Handphone yang lainnya ini cuma 1 gitu. Kalau misalkan handphonenya ada banyak, kita bisa bilang, it's okay, I have other phones gitu. Nah, jadi misalkan kalau yang lainnya itu bendanya cuma 1, kita pakai another. Kalau misalkan bendanya banyak, kita pakainya other, kayak gitu. Kalau kamu punya contoh lain, coba tulis di komentar. Oke, kita lanjut. There are unequal strains and burden on mothers. Jadi unequal itu artinya tidak sama. Strains itu artinya tekanan. Cuma artinya lebih ke tekanan psikis gitu ya. Dan burden itu artinya beban. Jadi unequal strains and burden itu artinya tekanan dan beban yang tidak sama gitu. Dan on mother itu artinya pada ibu-ibu gitu. A doctor said, seorang dokter berkata, it's almost like, itu hampir seperti their brain was listening out. Otak mereka itu setengah mendengarkan for their children, pada anak-anaknya gitu. In the middle of the night, pada tengah malam gitu. Jadi intinya si dokter ini pengen bilang kalau misalkan ibu-ibu tuh tidurnya nggak fokus, karena setengah dari otaknya itu tetap fokus sama anak-anaknya gitu. Nah, terus di sini dijelasin, people are finding, orang-orang merasa. Nah, jadi terkadang find itu artinya nggak selalu menemukan. Find itu juga bisa diartikan merasakan gitu. Nah, contohnya di sini dia bilang, people are finding, orang-orang merasa it harder to get a good night's rest. Harder itu artinya lebih sulit. Nah, jadi orang-orang itu ngerasa sulit untuk dapetin istirahat yang bagus di malam hari kayak gitu. The stress of everyday life, stres dalam kehidupan sehari-hari, means more of us, membuat kebanyakan dari kita are struggling to sleep, berusaha untuk tidur gitu. Nah, jadi struggle atau struggling itu artinya berusaha. Contoh lainnya misalkan kita pengen bilang nih,
aku akan berusaha untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya, I will struggle to speak English. Nah, kalau kamu punya contoh lain, coba tulis di komentar ya. Nah, di sini juga dijelasin kalau around 30% of the world, sekitar 30% dunia, maksudnya di sini orang-orang di dunia ya, experiences sleep deprivation, mengalami kurang tidur. Jadi sleep deprivation ini istilah untuk orang-orang yang kurang tidur gitu ya. Khususnya untuk orang-orang yang nggak dapat cukup waktu tidur di malam hari. Nah, untuk kondisi kayak gitu namanya sleep deprivation gitu. This adversely affects health. Jadi hal buruk ini mempengaruhi kesehatan. Nah, kita bisa lihat di kata adversely. Adversely ini artinya hal-hal buruk. Nah, kalau di sini kan konteksnya kurang tidur, yang mana kurang tidur itu adalah hal buruk gitu. Makanya di artikel ini dia bilangnya this adversely gitu. Dan affect itu artinya mempengaruhi. A lack of sleep, kurangnya tidur. Jadi kata lack of ini artinya kurangnya gitu. Contoh lainnya misalkan kita pengen bilang kurangnya informasi, kita bisa bilang lack of information. Atau kurangnya pengalaman, kita bisa bilang lack of experience gitu. Nah, kalau kamu punya contoh apa nih, coba tulis di komentar ya. Nah, a lack of sleep can lead to, jadi kurangnya tidur ini can lead to, bisa menyebabkan, jadi lead to itu artinya menyebabkan life-threatening health condition. Jadi life-threatening itu artinya mengancam kejiwaan. Nah, jadi threatening itu asal katanya dari threat, yang artinya ancaman. Jadi kalau misalkan kita bilang threatening itu artinya mengancam gitu. Nah, terus dia bilang, these include diabetes. Jadi this ini maksudnya hal-hal ini ya. Jadi ada banyak nih ininya. Kalau ininya itu cuma satu, kita bilangnya this. Kalau misalkan ininya banyak, kita bilangnya these gitu. Jadi hal-hal ini include termasuk diabetes gitu. And heart disease, dan penyakit jantung. And hypertension, dan hipertensi gitu. Insufficient sleep, kurangnya tidur. Jadi insufficient ini bisa diartikan juga kurangnya. Can also negatively impact our power. Bisa juga berdampak negatif pada our power, artinya kemampuan kita to concentrate, untuk berkonsentrasi. And lead to deterioration, and lead to dan menyebabkan. Deterioration itu artinya penurunan in mental health, pada kesehatan mental. Nah, jadi di sini katanya juga menyebabkan penurunan kesehatan mental gitu. A neurologist said, jadi seorang ahli saraf berkata, there's a high correlation, ada korelasi yang tinggi atau korelasi yang besar with underlying psychiatric disorders. Nah, jadi katanya ada korelasi yang tinggi antara gangguan jiwa yang mendasar. Jadi underlying itu artinya mendasar, psychiatric disorder itu artinya gangguan kejiwaan. Nah, mungkin kita sering dengar ya kata-kata disorder. Nah, ini artinya gangguan. And insomnia, dan insomnia. Jadi ada keterkaitan antara gangguan jiwa sama insomnia gitu. Nah, jadi bagi kamu yang mungkin pernah ngalamin insomnia, bisa jadi nih ini ada hubungannya dengan gangguan jiwa juga. Oke, itu dia akhir dari penjelasan teleprompter kali ini. Dan sekarang kita bakal coba masuk ke step yang ketiga. Nah, seperti biasa di step ketiga, kita bakal coba baca teleprompter tadi sekali lagi ya. Karena mungkin setelah kita paham maksud dari artikel tadi, kita mungkin bisa lebih bagus lagi ya bacain teleprompternya. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke part 3-nya.
Oke, itu dia untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kamu suka video-video yang kayak gini. And see you in the next video guys. Bye-bye.